Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Padal Bibi. Perkenalkan, nama saya Soyin Patih. Saya Jimenez Tuditama. Di sini kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan merangkai trek online motor 3 pasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soyin Patih dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan alat. Yang pertama, di sini ada MCB 3 pasa dan 1 pasa. Fungsinya untuk pengaman ketika ada beban berlebih. Yang kedua, di sini ada kontaktor. Fungsinya untuk mengontrol arus 3 pasa. Dan di sini ada tor. Fungsinya pengontrol beban berlebih untuk motor 3 pasa. Dan di sini ada auxiliary, fungsinya pengontrolan alat-alat listrik menggunakan kontaktor. Dan di sini ada PB on dan PB off, fungsinya pemutus dan penghubung arus listrik. Di sini ada emergency, fungsinya menghentikan mesin dengan cepat ketika ada beban berlebih. Dan di sini ada lampu indikator merah, fungsinya menandakan standby, bahwa sistem sedang standby. Kemudian di sini ada lampu kuning, fungsinya menandakan sistem sedang ada perbaikan. Dan di sini ada lampu hijau, fungsinya menandakan bahwa sistem sedang bekerja. Dan di sini ada kabel RSTN, fungsinya untuk pengantar arus listrik. Dan di sini ada knaldak, fungsinya pengaman atau pelindung kabel. Dan di sini ada rel omega, fungsinya untuk dudukan komponen. Dan di sini ada terminal strip, fungsinya pengantar arus listrik dari komponen dalam panel ke pintu. Dan selanjutnya di sini ada alat-alat. Di sini ada alat tang pengupas, krimping, tang kombinasi, tang lancip, tang pemotong, obeng pres kecil, obeng min kecil, obeng pres besar, obeng min besar. Oke, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja. Sebelum kita ke prinsip kerja, kita tes terlebih dahulu apakah saling terhubung atau tidak. Pertama-tama kita naikkan MCB-nya, MCB 3 pasa. Lalu kita naikkan yang dalam panel 1 pasa dan 3 pasa. Lalu kita cek dari sini. Hidup ya. Lalu kita MCB. Selanjutnya kita ke cara kerja. Yang pertama itu sumber dinaikkan, lalu harus mengalir ke MCB 3 pasa ini, MCB 3 pasa dan 1 pasa. Ketika dinaikkan, nah harus mengalir ke kontaktor dan thermal overload. Nah ketika MCB ini dinaikkan, maka lampu merah akan menyala yang menandakan sistem dalam keadaan standby. Nah, lalu ketika PB on ditekan, maka lampu merah akan mati, lampu hijau menyala yang menandakan sistem sedang bekerja. Bisa dilihat motor pun berputar. Nah, selanjutnya kita tekan PB off. Kita tekan PB off, lampu hijau mati, lampu merah kembali menyala yang menandakan sistem standby. Selanjutnya kita ke emergency. Nah, ketika emergency ditekan, lampu kuning akan menyala yang menandakan bahwa sistem sedang ada perbaikan.
dan semua sistem di dalam panel akan mati. Nah, untuk mengembalikan kondisi seperti semula, kita putar emergency setengah ke kanan, lalu lepas, dan lampu akan kembali merah yang menandakan sistem standby atau siap dioperasikan kembali. Selanjutnya, belum. Lalu selanjutnya TOR, yaitu thermal overload relay, yang berfungsi ketika ada kelebihan beban. Ini cara kerja dari thermal overload relay. Nah, kita coba dari sini. Maka lampu kuning akan menyala. Nah, untuk meresetnya kita tekan tombol biru supaya sistem kembali semula merah, atau yang berarti standby. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jimmy Aristoditama. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca gambar. Dari sumber, jika MCB satu fase dinaikkan, arus akan mengalir ke tol, dari tol akan ke IMG, dari IMG akan mengalir ke PB off, dan akan berhenti di PB on, karena PB on statusnya normally open. Nah, dari IMG itu, dia ternyata mengalir juga ke lampu hijau dan lampu merah. Dan karena lampu merah normally close, harus mengalir yang ke lampu merah, membuat lampu merah menyala, dan membuat panel dalam keadaan standby. Saat PB on ditekan, arus mengalir ke koil A1 dan A2 yang mendapati netral. Setelah dialiri arus, koil akan menjadi magnet dan membuat tutup bantu 13 dan 14 berubah menjadi NC. Dan lampu hijau menyala, motor berjalan, dan lampu merah pun mati. Kenapa lampu hijau menyala? Karena dia ada auxiliary relay 5354 menggunakan normally open yang dikapalkan dengan PB on 3 sama kutub batu 13. Jadi jika 3 sama 13 itu normally close, lampu hijau juga akan menjadi normally close. Dan kenapa lampu merah mati? Karena lampu merah juga dikapal dengan auxiliary relay lampu hijau. Jadi sehingga kalau lampu hijau normally close, lampu merah menjadi normally open. Saat TBF ditekan, maka arus menuju koil A1 dan A2 akan terputus yang membuat kutub bantu 13 dan 14 kembali menjadi normally open, yang membuat lampu hijau dan motor mati, dan lampu merah kembali menyala, yang artinya sistem dalam keadaan standby. Saat IMG ditekan, arus akan mengalir ke IMG 3 dan 4 dan mengubahnya menjadi normally close. Dari IMG arus akan mengalir ke lampu kuning dan menyala. Lampu hijau dan motor mati atau yang berarti sedang ada perbaikan. Saat terjadi kelebihan beban, tol 95 dan 96 akan bekerja. Arus akan mengalir ke tol 97 dan 98 dan akan berubah menjadi normally close dan akan menyalakan lampu kuning dan mematikan semua sistem yang berarti sedang ada kelebihan beban. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.